Halo, Bu, terima kasih. Apa Salam kabar? Benar, Abuna. Kak. Salam Si Ibu halo. Mai. Kita ketemu lagi ya, puji Tuhan selama beberapa hari sempat gak ketemu ya. Halo Mabuna, Bapak Ibu semua. Shalom, Iya Selamat benar. pagi. shalom. Iya, baik, puji Tuhan. Kita tepuk tangan dulu dong sama-sama dengan wajah yang ceria, penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Duma sudah memberikan kepastian minggu ini untuk hadir. Terima kasih banyak, kami tunggu loh Ibu Duma di Iya. Pakuan Tower. Betul mantap. Kami tunggu juga beberapa ibu bapak ibu yang lain nih, kalau berkenan hadir, mohon segera beri kabar kalau bisa dalam 2 hari ini supaya kami bisa siapkan untuk segala keperluannya. Berapa orang dewasa, berapa orang anak-anak ya. Tentu perayaan Natal tahun ini mungkin akan sederhana tetapi akan memiliki banyak makna dan memberikan satu kenangan yang berbeda dari yang biasanya ya. Supaya Bu Duma juga ada temannya gitu biar kita bisa sama-sama bisa merayakan Natal bersama-sama sebagai satu keluarga dalam Kristus. Amin. Ya, oke, mantap Ibu Duma, terima kasih banyak. Ibu Duma mau datang sama cucu ya? Iya benar. Mantap itu sama Agatha ya. Oke, sama Aurelia ya. Bukan Agatha Oh, Buna, bukan. cucu dari buruku perempuan, Oh, oke oke oke. Siapa namanya, Bu? Rafael dan Matthew. Oh, Rafael dan Matthew. Iya 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 iya. Oke, mantap kalau gitu. Itu yang namanya kalau orang Medan bilang mantap jiwa bah. Nah, itu ya. Mantap kali itu Kasih namanya benar. itu sudah. Mantap. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sudah siap untuk masuk BW. Saya percaya Bapak Ibu memiliki kerinduan yang sama seperti saya juga. Rindu lihat wajah Bapak Ibu semua, tapi kemarin-kemarin karena satu dan lain hal memang tidak bisa kita bertatap muka, bahkan sempat beberapa kali harus tertunda, tapi sekarang tidak ada yang tertunda, semuanya boleh berjalan dengan baik. Setuju? Katakan amin. Amin. Amin, Amin. puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita satu dalam doa ya. Kita mau jelang BW kita pagi ini dengan doa bersama, bersehati, bersepakat bersama. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Kau satukan kami dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dan Engkau sebagai kepala kami. Karena kami adalah gereja-gerejamu yang hadir pada hari ini untuk mencari wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan karena kami masih memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah memilih kami, menebus kami dan memateraikan kami dengan Roh Kudus. Materaikan kami dengan kuasa-Mu sehingga apapun yang sedang kami alami itu akan membuat kami matang dalam proses pembentukan karakter menjadi sama seperti Engkau. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang heran dan luar biasa. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mulai membaca kebenaran firman Tuhan, ya tentunya kita juga tidak lupa mengucapkan turut sepenanggungan ya untuk saudara-saudari kita yang masih terdampak dan masih terkena bencana ya saudara, baik yang ada di Sumatera, di Aceh, Sumatera juga ya dan sekitarnya. Ya biarlah kiranya pujian ini juga bagi yang menyaksikan bisa memberikan sebuah kekuatan ya bahwa kita memiliki Bapa yang setia. Dan ini akan menjadi pujian untuk membentuk kita juga semakin yakin dan percaya
bahwa kita akan diubahkan seperti segambar serupa dengan Kristus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Oh, oh, oh. Haleluya Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin saudara. Amin, puji Tuhan ya. Dunia ini selalu mencoba untuk mengubah gambaran atau identitas kita itu menjadi bagian identitas dunia. Tapi saya mau katakan dengan tegas saudara, kemarin di OIC kami membahas bahwa orang percaya disebut Kristen, mengikuti Kristus itu harus dan harus hidup di dalamnya, karena hanya kita yang dipilih, ditebus dan dimateraikan. Ya, boleh letakkan tangan di dada sama-sama.
Aku beruntung telah dipilih, ditebus dan dimateraikan oleh darah Kristus dan Roh Kudus. Ya, amin. Amin ya. Nah, sekarang kita mau lanjut Saudara. Kemarin kan kita sudah bahas ya, sudah sempat baca di Ezra pasal 10 sampai ayat yang ke-17 ya, betul ya. Di Ezra pasal 10 ayat yang ke-17 kita bacanya. Dan itu pembelajaran yang tentunya pasti memberikan kepada kita pemahaman bahwa terakhir kita diajarkan untuk menyelidiki dalam segala sesuatu ya, tidak terburu-buru. Seperti yang saya sudah kirimkan di grup WA bahwa bagaimana kita diajarkan untuk menangis ya, untuk bersujud di hadapan Tuhan. Kita diajarkan dan diingatkan ada yang namanya aleika. Apa itu aleika Saudara? Masih ingat? Kewajiban ya, tanpa tekanan. Jadi kewajiban tanpa tekanan artinya itu memang ada di dalam diri kita dan tidak bisa kita ubah ya. Dan bagaimana kita juga harus melakukan hibatlu ya. Jangan sampai mengalami nokhriot. Apa itu hibatlu? Hibatlu itu adalah apa? Memisahkan diri demi tujuan yang lebih mulia dan yang lebih bersih supaya apa? Supaya kita hidup kudus ya. Jadi artinya itu juga tidak hanya diri kita saja tapi melibatkan banyak orang. Makanya terakhir di ayat 17 kan ada para perempuan ya. Kalau di teks aslinya disebut mereka duduk untuk menyelidiki perkara itu sampai selesai, sampai tuntas ya. Makanya dikatakan la shevet ledaros. La shevet ledaros ini adalah menyelidiki dengan teliti sampai itu selesai dan tuntas ya. Kita pun juga la shevet ledaros ini kita lakukan bersama-sama melalui apa? Melalui BW Saudara ya. La Shefat Ledaros ini kita lakukan apa? Kita meneliti sama-sama, mengkaji sama-sama kebenaran firman Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita dibentuk secara murni ya, secara murni. Nah, sekarang kita mau lanjut Saudara di Ezra pasal 10. Mari kita buka Ezra pasal 10. Di Ezra pasal 10 ini kita langsung lanjut kita bacanya dari ayat yang ke-17 ya. Sampai ayat yang ke-19. Dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat dari Bani Yesua bin Yozadak dengan saudara-saudaranya Asea, Eliezer, Yarib dan Gedalia. Dengan memegang tangan mereka berjanji akan mengusir istri mereka dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Setelah ada kata menyelesaikan itu kan dari kata selesai ya. Jadi setelah mereka selesai tadi, kalau di penulisan penulisan di kitab Ibrani itu ada istilah selesailah maka selesailah gitu ya. Nah Saudara, di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 ini kita bisa melihat bahwa ternyata di antara kaum imam pun ada juga yang melakukan atau melanggar ketentuan kekudusan, yaitu apa? Menikahi perempuan asing. Maksudnya adalah kompromi dengan nilai-nilai kehidupan yang bisa mencemarkan nama baik kita termasuk juga kehidupan kita Saudara.
Jadi di sini yang dianjurkan adalah hendaklah kita sama-sama jujur di hadapan Tuhan. Kita berani untuk jujur di hadapan Tuhan, bukan dengan mengatasnamakan gengsinya kita atau harga diri kita, ya. Karena tidak mudah untuk seorang imam yang telah memperistri, ya, perempuan asing itu mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Artinya seseorang, kalau kita hidup di masa sekarang ini kan banyak, rata-rata setiap orang butuh validasi, ya, butuh pengakuan, butuh acceptance, penerimaan. Wah, kalau nggak begini saya nggak diterima nih dalam pergaulan, dalam komunitas, dalam lingkungan kerja, atau bahkan dengan keluarga saya. Kalau saya nggak ikut dengan kegiatan mereka, saya nggak akan diakui. Nah, saudara, kita itu ditanya mau sampai kapan kita seperti itu? Karena terkadang kita seringkali lebih condong menyelaraskan diri dengan dunia daripada menyelaraskan diri dengan kekudusan Allah. Di situ ada tertulis bagaimana mereka saling mempersembahkan korban dan saling memegang tangan, ya. Memegang tangan di sini sebenarnya adalah bicara tentang mereka bersumpah, ya. Karena teks Ibrani itu bicara mengenai hisafa. Hisafa itu berkomitmen, nah, dan mereka berkomitmen satu dengan yang lain. Jadi kalau dituliskan dan diartikan sebagai saling memegang tangan, ya mungkin ditilik dari sikap, ya, dari sikap. Artinya ada sepakat, saling menguatkan satu dengan yang lain untuk ayo kita sama-sama di hadapan Tuhan kita jujur, ya. Jadi mungkin ditilik dari situ. Tapi kalau mengacu kepada makna penulisan teks dari kitab Ibrani, sebenarnya bukan memegang tangan, tapi lebih kepada dan mereka berkomitmen di mana Allah sebagai saksi mereka, gitu. Ya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Ini kan sudah nggak berasa sudah di awal Desember, ya. Sudah awal Desember, hitung-hitung kayak minggu depan ini, minggu ini selain Buduma dan kedua cucunya, ya, siapa lagi yang akan ketemu dengan Abuna dan Abuni di OIC? Terus setelah itu apa kita akan masih bisa dipertemukan? Kita nggak tahu. Antara kita masih bisa dipertemukan atau salah satu di antara kita misalnya sudah Tuhan pandang udah cukup. Nah, ternyata dalam kehidupan kita selama ini masih ada hal yang di hadapan Tuhan itu kita belum jujur di hadapan Tuhan. Jadi pagi hari ini mari kita belajar untuk memanfaatkan dan memaksimalkan waktu yang Tuhan berikan. Saling memegang tangan itu bicara mengenai saling menguatkan. Kalau memang saudara sudah kuat, jauh lebih kuat, saudara harus lebih mampu untuk ngomong sama suami, ngomong sama istri, ngomong sama anak. Tapi ngomong berdua, ini prakteknya seperti itu. Ayo, di hadapan Tuhan kita harus ngaku bahwa selama ini kita menjadi orang tua tuh ternyata kurang benar. Dan kita harus rela untuk minta maaf. Karena pasti sebelum pengenalan akan kebenaran, seperti yang Abuna sampaikan di BW sebelumnya, bahwa menikahi perempuan asing ini bukan secara harfiah, tapi bicara mengenai bagaimana benih kudus atau benih kekudusan di dalam diri kita itu tercemar oleh ketidak atau kekurang pengetahuannya kita akan kebenaran. Sehingga mungkin baru tahu sekarang nih. Nah, jadi belum ada terlambat untuk bicara sama anak kita. Emang harus bicara, Abuna. Kalau sudah besar, sudah puluhan tahun, udah belasan tahun, kayaknya terlanjur percuma. Nah, ini yang nggak boleh, saudara. Karena kita harus melakukan yang namanya khalah. Apa itu khalah? Khalah itu bukan kalah dalam konteks Indonesia, tapi khalah itu adalah menyelesaikan sampai tuntas. Jadi kalau masih ada waktu, seperti pesan BW yang saya kirim di renungan di grup,
kita gunakan semaksimal mungkin untuk menyelidiki hati kita, menyelidiki diri kita, ya. Setelah itu kita selesaikan setelah kita tahu bahwa ini belum selesai. Kita diingatkan bahwa kita pernah memperlakukan sesuatu yang kurang pantas kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Cari waktu lalu sama-sama bergandengan tangan berdoa. Sama-sama melakukan hisyafa, berkomitmen dengan sungguh di hadapan Allah sebagai saksi. Dan kita harus berani melakukan ini. Ya. Dan ini bisa diawali startnya dengan apa? Keinginan kita akan kebenaran dalam batin kita. Dan Anda gak usah khawatir saudara, tidak ada kata terlambat. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 kan saya sudah pernah bahas. Saya katakan bahwa Allah itu setia dan adil. Dia tidak akan memberikan kita hukuman setimpal dengan kesalahan kita. Enggak. Makanya ia turun ke dunia, mati di kayu salib. Ya, itu untuk menebus saudara dan saya supaya apa? Supaya kita tidak mendapat hal yang sebenarnya itu setimpal dengan kesalahan kita, tapi itu semua ditimpakan kepadanya. Ya. Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih yang mengasihi Tuhan, boleh lambaikan tangan bersama-sama dengan saya. Letakkan tangan di dada. Aku mau maksimalkan waktu yang Tuhan berikan sampai tahun ini. Supaya masuk tahun depan aku benar-benar menjadi pribadi yang diperbaharui dan pulih seutuhnya. Amin saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kalau selama ini kami jarang sekali untuk mau bicara terbuka dengan orang-orang yang terdekat di sekitar kami. Setelah kami mendengar kebenaran ini, kami tidak akan membuang waktu kami percuma. Kami akan memaksimalkan apa yang bisa kami lakukan. Berilah setiap umat-Mu ini kekuatan dan keberanian untuk mengaku di hadapan-Mu ya Allah. Di mana Engkau menjadi saksi atas keterbukaan hati setiap orang-orang yang mengasihi-Mu di BW ini. Dan setiap keterbukaan itu akan mendatangkan pemulihan. Sebab keterbukaan di hadapan Allah adalah awal dari pemulihan yang sempurna. Kami tidak lagi mau menyimpan. Kami tidak lagi mau memikirkan hanya harga diri. Merasa malu kalau harus mengaku bahwa kami sebagai orang tua pernah melakukan kesalahan. Kami mau meletakkan semua harga diri kami di bawah sebuah pengertian dan kesadaran bahwa harga kami sudah dibayar lunas di kayu salib. Kami telah dipilih, kami ditebus dan dimateraikan. Dan biarlah Tuhan, setiap keterbukaan adalah usaha untuk menyatakan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Setiap anggota keluarga boleh saling membantu, saling mensupport dan mendukung. Boleh menyelesaikan apa yang belum tuntas selama ini. Hal yang selama ini mengganjal di hati gak pernah dibicarakan. Beri keberanian untuk mereka. Supaya umat-Mu ini sungguh-sungguh mendapatkan apa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Yaitu berkat-berkat yang tak berkesudahan. Kami tidak akan kehilangan pengharapan. Untuk itu kami mau berdoa ya Bapa. Sebelum kami menerima berkat daripada-Mu. Yang pertama adalah kami mau berdoa untuk cucu dari Bapak Mardani dan juga Ibu Sekar, yaitu Evano Dongoran yang demam di rumah kediaman Pak Mardani di Medan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika 2-3 orang berkumpul dan Engkau melihat ini lebih dari itu, bersepakat bersehati, maka pemulihan pasti terjadi. Kesembuhan pasti dialami oleh cucu terkasih dari Pak Mardani yaitu Evano. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat mematahkan segala ikatan dan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hardik dan kami usir
demi nama Allah yang hidup. Sebab oleh bilur-bilur Kristus maka sakit penyakit itu disembuhkan. Dan siapapun yang sakit dipulihkan. Terima kasih ya Bapak untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak dari Ibu Lani yaitu Meiske dan suaminya Pak Yansen. Dan cucunya Max bersama Val dan juga Andrew yang malam ini berangkat ke China. Ya, tadi malam mereka berangkat ke China. Kami percaya Engkau memberikan penyertaan yang sempurna. Tangan-Mu akan menyelamatkan dan melindungi, menghentarkan dan juga menuntun sehingga tidak ada kejahatan yang membahayakan nyawa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau menjaga kehidupan orang-orang yang setia. Kami bawa sejak saat ini, sejak hari ini, persiapan Natal kami. Terutama Natal di tanggal 14 Desember. Natal bersama BW dan juga OIC. Kami percaya Tuhan Natal tahun ini mungkin terasa sederhana. Tetapi akan memberikan kami sejuta makna. Dan itu akan membuat kami semakin kuat berjalan bersama dengan Engkau. Kami berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Sebab Engkau yang membuat kami sekuat anak Raja Wali terbang yang tinggi dengan dua kekuatan sayapnya. Terima kasih Bapa. Diberkatilah untuk setiap yang masih ujian untuk anak cucu kami hari ini. Supaya mereka menjadi anak-anak muda dan generasi muda yang berhasil. Bintangnya Tuhan Yesus di dunia. Dan yang bekerja Tuhan berkati dan tuntun, beri khidmat. Dan bisa menerapkan nilai-nilai kebenaran. Sehingga tim yang dipimpin adalah tim yang dipimpin oleh kebenaran yang diajarkan. Dari mulut lidah setiap hamba-hambamu yang setia di BW ini. Untuk itu saudara-saudari terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bukalah tanganmu. Dan terimalah berkat anugerah cinta kasih Tuhan dan damai sejahtera Allah Bapa di surga. Di dalam nama anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan persetujuan manis dengan Roh Kudus menyertai dan meliputi saudara. Dan menerima apa yang telah disediakan di hadapan saudara. Dan inilah berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, sukacita, dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sepakat dan mengerti dan siap melakukan sama-sama katakan amin. Amin. Thank you, Bunda. Amin. Thank you. Terima kasih ya, ya Buni. Tuhan berkati. Bapak Ibu Puji semua Tuhan, doa-doa. ya. Bu Helmi juga sudah sembuh. Amin. Bu Helmi dari kemarin sudah didoakan Bu Helmi ya. Bu Helmi sudah sembuh. Ada Bu Helmi tadi? Tadi ada Bu Helmi sepertinya. Iya. Oh, sepertinya sudah pamit duluan ya. Mungkin karena sinyalnya kurang bagus. Tapi yang pasti saudara, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap waspada dan tetap berani untuk bergandengan tangan ya, saling mendukung. Dan terima kasih untuk setiap kesepakatan kita dan kesehatian kita. Be worshipers. Jangan Jangan kasih kasih kendor. kendor. Ah, Makasih ya, Boa Buna, Buni. Dan juga makasih Terima kasih ya Buna. Buna. Tadi Terima dalam kasih ya doa Buna. Telani. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mantunya cucunya berangkat ke China. ya, Makasih doanya sama-sama. Buna ya. Saya Amin. mewakilin. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Salam Amin. buat Evano, Pak Mardani. Salam buat cucunya sama anaknya Bu Lani, Bu Lingga nanti ya. Terima kasih ya Buna. Ya, Tuhan berkati. Amin. Semoga sehat selalu Pak. Amin, amin, amin. Oke deh, ya Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Makasih ya Bunda. Sama-sama Bu, terima kasih. Tuhan Semuanya. berkati. Makasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Mantap, terima Tuhan kasih. berkati. Iya, sampai besok ya. Bye. Iya, bye. Dah.